Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua, orang benar dan orang jahat. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Petrus 2 ayat 8, demikian firman Tuhan. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Kita sedang mendengar dan membaca ayat yang berada dalam rangkaian catatan tentang bagaimana Allah menghukum orang jahat dan menyelamatkan orang benar seperti Lot. Ada sisi lain pelajaran rohani yang bisa kita dapatkan, yaitu bahwa orang benar pasti memiliki pencobaan dan godaan saat menjalani hidup dalam kebenaran. Iblis dan pengikutnya akan menghujamkan masalah kepada mereka supaya mereka jatuh, imannya hancur, jiwanya juga koyak. Jika orang benar hidup di tengah-tengah orang jahat, pastilah jiwanya akan berduka, akan menangis melihat dan merasakan bagaimana dosa diperbuat orang jahat dengan tanpa rasa bersalah. Ada rasa duka karena kebenaran diinjak-injak, dan rasa duka ini membuat jiwa mereka tersiksa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus menyadari apabila kita memilih berjalan di jalan kebenaran, tidak mau kompromi dengan dosa, serta memilih jalan sempit menuju sorga, pastilah itu melewati banyak tantangan dan mengalami masa-masa penuh kesukaran. Jadi, sudah menjadi tugas kitalah untuk waspada dan bersiap-siap menghadapi segala kesukaran itu, karena kita tidak ikut dalam perbuatan jahat. Waspadailah agar jangan imanmu dan jiwamu menjadi lemah karena melihat orang-orang jahat atau orang fasik, yaitu orang yang tahu kebenaran tetapi menginjak-injak kebenaran, kekudusan dan kehormatan Allah. Iman dan jiwa yang lemah adalah pintu bagi iblis menghancurkan kehidupan orang benar. Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, camkanlah orang benar hidup berdampingan dengan orang jahat atau orang fasik bukan sesuatu yang sifatnya sesekali saja. Orang benar bertemu dan melihat orang jahat atau orang fasik. Bayangkan, jika orang benar dan orang jahat atau orang fasik itu hidup dalam satu rumah tangga sebagai keluarga, hidup sebagai suami istri, hidup bersama dalam satu keluarga, ada orang tua dan anak yang berbeda prinsip dan perilaku, sungguh bisa amat menyiksa. Oleh karena itu, hai orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan mempertahankan kekudusan, sadarilah suatu realita, jangan disesali, bahwa bisa saja orang fasik yang menyiksa jiwamu itu adalah suamimu, atau istrimu, atau anakmu, atau orang tuamu, atau mertuamu, atau iparmu, dan lain sebagainya. Namun Tuhan tahu, Tuhan punya banyak cara menolong dan menyelamatkan orang benar. Jangan menyerah, tangan Tuhan tidak kurang panjang, Tuhan tidak tinggal diam. Dia Allah yang adil dan penuh belas kasihan, serta mendengar seruan orang yang tertindas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kepedihan hati saya, dalam duka yang dalam, saya datang kepadamu. Mampukan saya untuk terus hidup dalam kebenaran dan kekudusan di antara orang-orang yang hatinya fasik. Bantulah saya agar jiwa saya tidak tercabik-cabik dan menderita karena melihat perbuatan orang-orang jahat, orang-orang fasik yang ada di sekitar saya. Sembuhkan saya ya Tuhan dari luka-luka hati karena perbuatan orang fasik itu. Saya melepaskan pengampunan dan mau belajar berbelas kasihan kepada orang fasik dan mendoakan pertobatannya. Saya rindu bukan saja seisi rumah saya, tetapi juga sebanyak-banyaknya orang yang saya kenal mengalami pertobatan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.